مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Silakan. Demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi mereka segera mengingat Allah lalu menanggulangi atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat menanggulangi dosa-dosa selain Allah? Mereka tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan dan mereka mengetahui. Sekali lagi. Demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan perbuatan dosa itu dan mereka mengetahui. Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang mengerjakan amal-amal saleh. Masya Allah. Jadi ini rangkaian dari ayat sebelumnya, sifat orang yang bertakwa, muttaqin. Nah, ya Pak ya. Di dalam surah Ali Imran ini Allah menyebutkan sifat-sifat orang yang muttaqin itu, yang kita terjemahkan orang yang bertakwa. Sebelumnya sudah kita baca sifat orang bertakwa itu menginfakkan sebahagian dari hartanya, baik dalam keadaan senang dan susah. Kemudian menahan marahnya. Kemudian memaafkan orang. Lalu tambahannya apa lagi? Kalau mereka berbuat fahisyah. Ini tambahan dari sifat orang bertakwa. Karena manusia tidak bisa luput dari perbuatan dosa. Memang Allah sudah ciptakan begitulah manusia. Manusia itu beda dengan malaikat. Nah, lalu Allah menjelaskan di sini orang bertakwa itu apabila mengerjakan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, atau mereka menzolimi diri mereka. Menzolimi diri mereka ini artinya berbuat dosa secara umum. Jadi orang yang berbuat dosa, maksiat, itu disebut apa? Menzolimi diri sendiri. Begitu Pak. Jadi perbuatan maksiat itu pada hakikatnya merupakan perbuatan zalim atas diri si pelaku. Jangan dia anggap dia berbuat maksiat, waduh, saya menang. Saya beruntung, saya hebat. Karena saya sudah bisa memuaskan hawa nafsu saya. Salah kamu. Pada hakikatnya kamu itu menzalimi dirimu. Ini yang perlu diingat Pak ya. Nah, begitupun orang-orang bertakwa tadi, kalau mereka menzalimi dirinya, jatuhlah dia di dalam perbuatan maksiat, atau mereka melakukan yang disebut dengan fahisyah. Apa kekhususan orang yang bertakwa? Dzakarullah. Nah, ini Pak ya. Langsung ingat Allah Ta'ala. Setelah melakukan apa? Perbuatan maksiat. Nah, ini ciri orang bertakwa itu begitu. Ya. Jadi jelas sekali ini di dalam 135.
Kalau jatuh di dalam dosa atau perbuatan fahisyah, itu enggak lama-lama, Pak. Langsung ingat Allah. Zakarullah. Pada hakikatnya tadi dia itu, ya karena sifat dia lalai, ya, disentuh oleh syaitan, lupa sama Allah. Tapi setelah itu apa? Langsung ingat, astagfirullah. Lalu mereka meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Jadi disebut sini dua. Yang pertama ingat kepada Allah. Setelah ingat akan Allah, langsung apa? Minta ampun. Inilah sifat orang bertakwa. Dan siapa lagi yang mengampuni dosa kalau bukan Allah? Nah, jadi keyakinan orang tadi, orang bertakwa itu, yang bisa mengampuni dosanya itu hanya Allah. Maka dia meminta ampun kepada Allah. Dan mereka tidak terus-menerus. Nah, ini juga sifat orang bertakwa ini, Pak. Tidak menerus dalam apanya? Maksiatnya, padahal mereka sadar. Lihat, ya. Jadi kalau sudah terus gak berhenti-berhenti maksiat, padahal dia sadar melakukan maksiat itu. Nah, ini sudah keluar dari sifat orang bertakwa. Itu namanya orang yang sudah dikuasai oleh siapa? Dikuasai oleh siapa? Syaitan, hawa nafsunya. Dan inilah banyak manusia di tengah kita. Dia bukan tidak tahu dia salah. Dia tahu, Pak, dia salah itu. Tetapi dia sudah dikuasai, dikenderai. Udah ditunggangi. Paling teringat aja, Pak. Teringat, iya si dosa sih. Begitu aja. Iya si ente dosa. Tapi kok masih jalan terus? Kalau orang bertakwa, jatuh di dalam dosa iya. Tapi ingat sama Allah. Mungkin karena ada yang mengingatkan. Ada yang mengingatkan. Perbuatan Bapak ini, usaha Bapak ini, dagangan Bapak ini melanggar aturan Allah loh. Ada yang mengingatkan. Begitukah? Iya. Langsung ingat Allah. Astagfirullah. Rupanya saya sudah salah. Itu orang bertakwa. Nah, kalau bukan bertakwa, ngotot. Diingatkan pekerjaan Bapak itu salah loh. Coba pikir, coba tanya yang lain. Coba tanya orang berilmu. Membantah, Pak. Kalau menurut saya ini tidak salah. Wah, ini sudah sifat setan kan? Ini masih sifat setan. Setan itu keras kepala. Dikasih tahu yang benar, dia menolak. Itu sifat setan. Nah, itulah bedanya antara orang bertakwa dengan orang yang sudah dikuasai oleh hawa nafsunya. Yang dikuasai oleh hawa nafsu, walaupun teringat atau diingatkan akan Allah Ta'ala, gak mau berubah. Ya, gak mau berubah, Pak. Masih saja tenggelam dalam dosa. Nah, ini kalau sudah begini, ini bahaya. Ini bahaya. Tingkat yang berbahaya. Lebih berbahaya daripada serangan jantung. Ya, orang kena serangan jantung, ingat sama Allah, istighfar. Ya, walaupun akhirnya dia harus meninggalkan dunia, tetapi insya Allah husnul khotimah. Tetapi orang berbuat dosa, diingatkan tentang akhirat, malah sebaliknya melawan, membela dirinya. Ini bukan orang yang muttaqi. Tetapi siapa? Itu dia tadi, orang yang sudah ditunggangi oleh syaitan. Nah, jadi ini yang membedakan itu, Pak. Bukan orang bertakwa itu nggak pernah salah. Jangan dianggap begitu ya. Ya kalau bertakwa, ya nggak boleh salah dong. Ya nggak bisa. Namanya dia manusia.
Tetapi yang membedakan apa? Orang bertakwa itu sesudah salah ingat. Ingatnya itu mungkin karena dari dalam dirinya atau ada yang mengingatkan. Nah, ini juga tugas kita ini. Tugas kita kalau betul sayang sama saudara kita, dia berbuat sesuatu yang kita pandang salah, menyalahi aturan syariat, jangan kau diam menonton. Ingatkan dia dengan cara-cara yang baik. Ingatkan. Mudah-mudahan peringatanmu itu bermanfaat untuk dia. Membuat dia sadar. Nah, jadi, وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Dan siapa lagi yang mengampuni dosa kalau bukan Allah? Dan mereka tidak terus-menerus dalam perbuatan. Nah, ini dia tadi. Sudah diingatkan dengan cara sindiran, halus sampai kepada terang-terangan, tetapi masih saja apa? Tetap dalam kemaksiatannya, bahkan dia menikmati dosa itu. Awas, kalau sudah begini awas, kamu diambang bahaya besar. Nah, di sini ada disebutkan beberapa hadis tentang keampunan dari Allah Ta'ala untuk orang yang bertakwa tadi, pelaku dosa. Jadi bergembiralah orang mukmin yang bukan keinginannya sebenarnya mau berbuat dosa, tetapi karena kelalaiannya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna rajulan aznaba dhanban." Kata Nabi, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang melakukan dosa. Lalu dia pun berkata, "Ya Tuhanku, Rabbi, inni aznabtu dzamban faghfirhu li." Ya Tuhanku, aku telah berbuat dosa, maka mohonlah ampuni aku. Lalu Allah menjawab, Masya Allah. Allah menjawab Pak nih. Menjawab permintaan si hamba itu. Faqala Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Abdi amila dzamban." Hambaku telah jatuh di dalam dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Dan si hamba itu tahu kalau dia masih punya Rabb, Tuhan yang mengampuni dosa. Maka kata Allah apa? Qad ghafartu li 'abdi. Sudah kuampunkan hambaku itu. Sekali. Summa amila dzamban akhar. Kemudian dia jatuh di dalam dosa yang lain. Nah, lihat nih ya. Dosa yang lain. Faqala Rabbi inni amiltu dzamban faghfirhu. Dia pun sadar, dia pun berkata, "Wahai Tuhanku, aku ini sudah jatuh lagi di dalam dosa yang lain. Maka ampunilah aku, ampunilah dosaku itu." Maka Allah pun menjawab, "Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Qad ghafartu li 'abdi." Hambaku tahu kalau dia masih punya Rabb yang mau mengampuni dosa, maka telah kuampuni. Qad ghafartu li 'abdi. Maka telah kuampuni dosa hambaku itu. Coba lihat. Kemudian dia jatuh lagi dalam dosa yang lain. Summa amila dzamban akhar. Ya. Faqala Rabbi inni amiltu dzamban
faghfirli. Setelah jatuh di dalam dosa yang ketiga, dia berkata, wahai Tuhanku, aku telah jatuh di dalam dosa yang lain, maka ampunkanlah aku. Allah Ta'ala menjawab, faqala azza wa jalla, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bihi qad ghafartu li abdi. Apa jawab Allah? Hambaku tahu bahwa dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Maka telah kuampuni dosa hambaku itu. Kemudian amila dzamban akhar. Udah berapa, Pak? 3 atau 4? Ya. Dia melakukan dosa yang lain lagi. Ya. Kemudian dia pun mengatakan, Rabbi inni amiltu dzamban faghfirhu. Ya Tuhanku, aku telah jatuh lagi di dalam dosa yang lain, maka ampunkanlah aku. Wa qala Allahu azza wa jalla, abdi alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudh bihi. Ushhidukum anni qad ghafartu li abdi falyamal ma syaa. Maka Allah menjawab untuk kesekian kalinya, hambaku tahu bahwa dia masih punya Tuhan yang mengampuni dosa, maka kusaksikan kepada kalian, maksudnya kepada malaikat. Kata Allah, artinya ushiduku, kusaksikan kepada kamu bahwa aku telah mengampuni dosa hambaku itu seluruhnya. Coba. Jadi kira-kira ya hadis ini kita lihat tadi, Allah tidak pernah bosan menerima permintaan ampun dari hamba. Tidak pernah bosan. Tetapi kelihatan dari hadis itu, dosa itu berbeda-beda. Dosanya itu beda-beda. Ya, hari ini dosanya A, besok dosanya B, hari ketiga dosanya C. Jadi yang kita lihat, karena dari ayat tadi, orang mukmin itu tidak terus-menerus dalam satu dosa. Bisa kira-kira dipahami, Pak? Tidak terus-menerus dalam satu. Kalau terus-menerus dalam satu dosa, namanya menikmati dosa. Betul. Tetapi dia jatuh dalam dosa yang berbeda-beda. Sehingga setiap kali jatuh di dalam dosa, dia mengatakan, ampunkan aku, wahai Tuhanku. Lalu Allah menjawab, hambaku mengetahui bahwa dia masih punya Rabb yang mengampuni dosa-dosanya, maka aku telah mengampuni dosa hambaku. Tapi jangan sampai hadis begini ini disalah pahami. Lakukan saja apa saja. Karena nanti kalau sudah tua baru minta ampun. Belum tua mati duluan. Nah, ini orang yang buruk, rencananya sudah buruk, Pak. Ya. Orang mukmin itu tidak begitu. Bukan punya rencana berbuat dosa. Tetapi jatuh di dalam dosa karena kondisi. Gitu. Kan beda kan? Orang yang merencanakan dosa, Pak. Apapun bentuk dosanya. Nanti kalau saya terpilih, diangkatlah saya jadi itu ini dalam sebuah jabatan. Nah,
sudah dia rancang dosa itu. Saya bisa ambil komisi dari ini, ambil dari sini, ambil dari semua itu haram. Udah direncanakannya, Pak. Saya hitung-hitung, ya biaya kampanye udah ketutup. Coba tuh. Ini penjahat. Ini penjahat, bukan orang beriman, bukan orang bertakwa. Dia sudah hitung. Dia sudah rencanakan dengan matang. Ya. Orang beriman tidak begitu. Orang beriman, beramal, normal, tapi karena dia manusia yang punya hawa nafsu, jatuh dalam dosa. Lalu dia minta ampun. Nah, bisa dibedakan? Bisa dibedakan, Pak. Kemudian ketika dia disadarkan bahwa dia telah jatuh di dalam dosa, dia langsung apa? Ingat Allah dan meminta ampun kepada Allah. Nah, ini jadi di zaman kita ini, di dunia kita ini, macam-macam jenis orang berbuat dosa. Ya. Ada yang, itu dia tadi, keenakan berbuat dosa. Orang sudah teriak, dari bawah sampai ke atas sudah teriak, kamu itu salah, kamu itu salah. Tak juga merasa salah. Ya. Bahkan ngotot. Nah, ini bukan orang beriman, Pak. Ini bukan orang bertakwa. Ini namanya fajir. Penjahat. Penjahat, tunggu saja kamu berhadapan dengan kematian. Jadi ada satu sisi yang mirip soal berbuat maksiat, jatuh dalam kesalahan, itu semua orang berpotensi. Tetapi yang membedakan orang muttaqin, cepat sadar. Itu dia, ya, cepat sadar. Mungkin karena diingatkan, atau karena perenungan, atau ada sesuatu yang menimpa pada dirinya, nah, mengembalikan dia pada kesadaran. Iya, betul. Selama ini saya sudah salah. Ampunkanlah aku ya Allah. Nah, begini ini yang diampuni Allah itu. Walaupun mungkin hari-hari berikutnya dia salah lagi dengan dosa yang berbeda. Jadi begitulah berita dari atau hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi hadis dari Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نافعني الله بما شاء منه. Kata Ali radhiyallahu anhu, dulu kalau aku mendengar dari Rasulullah suatu hadis yang bermanfaat untukku dengan izin Allah, wa idza haddatsani, artinya apabila aku mendengar suatu hadis dari Nabi, maka Allah memberikan manfaat kepadaku pada hadis itu. Wa idza haddatsani anhu ghairuhu, kalau ada suatu hadis yang diceritakan kepadaku oleh orang lain, lihat. Jadi ada yang langsung didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang didengar lewat orang lain. Karena sudah barang tentu Pak Ali walaupun menantu, tentu kan tidak 24 jam bersama mertua, betul tak? Nah, di sini nih ada waktu-waktunya beliau bersama Rasulullah dengar hadis.
Tetapi banyak sekali waktu beliau tidak bersama Rasul. Maka kalau ku dengar sesuatu dari orang lain tentang ucapan Nabi, istahlaftuhu, ku minta orang itu bersumpah bahwa benar kau mendengar ini dari Rasulullah. Maka apabila dia sudah bersumpah, maka ku benarkan. Wa inna Abu Bakar radhiyallahu anhu haddatsani, dan juga Abu Bakar menceritakan kepadaku tentang hadis Rasulullah, dan Abu Bakar itu orang yang jujur. Wa sadaqa Abu Bakar annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yuznibu dzamban", tidak ada seseorang yang melakukan dosa. Lihat nih. Seseorang melakukan dosa. Fayatawadda'u wa yuhsinul wudu' thumma yusalli rak'ataini fayastaghfirullah 'azza wa jalla illa ghafara lahu. Lalu orang tadi yang berbuat dosa itu langsung berwudu. Dan wudunya itu ya wudu yang serius, bagus, membaguskan wudunya. Kemudian dia pun sholat 2 rakaat. Kemudian dia pun meminta ampunan Allah. Orang seperti ini akan Allah ampuni. Kan dia sholat kan? Dia berwudu, dia sholat. Nah ini yang sering memang ditafsirkan orang namanya sholat taubat. Ya Pak? Yang sering dibilang orang sebagai sholat apa? Sholat taubat. Tetapi kalau kita lihat dari bunyi hadis ini, sholat taubat itu langsung setelah berbuat dosa. Itu dia tuh. Bukan nunggu 2 tahun. Baru nanti ya saya mau sholat taubat dulu. Tak begitu. Jadi yang namanya sholat taubat itu refleks. Bisa dipahami ya? Kan dari cerita tadi kan kelihatan tuh. Tidak ada seorang pun yang jatuh di dalam dosa. Lalu dia berwudu. Dan wudunya itu bagus. Lalu dia sholat 2 rakaat meminta ampun kepada Allah. Melainkan Allah telah hapuskan dosanya. Nah, begitu. Jadi bukan ditumpuk dulu dosa, entah setahun, entah 2 tahun, lalu direncanakan nanti kalau sudah selesai saya berbuat dosa ini saya baru sholat 2 rakaat minta ampun. Tidak begitu. Ya, nggak bisa main rencanakan. Jadi sholat minta ampun atas dosa itu langsung. Dosa apa saja, Pak? Dosa apa saja? Ya. Mungkin juga sadar dia berbuat dosa itu, tetapi habis itu dia langsung apa? Berwudu dan membaguskan wudunya, langsung sholat 2 rakaat. Insya Allah aman. Ya. Allah akan apa tadi? Hapus dosanya. Masya Allah. Iya. Hadis ini senada juga dengan hadis yang lain diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi beliau bersabda, ma minkum min ahad yatawadda فيبلغ الوضوء أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8
yadkhulu min ayyiha syaa. Tidak ada seseorang di antara kamu itu berwudu lalu dia membaguskan wudunya. Memang ini disebut dalam sejumlah riwayat. Jadi bukan wudu serampangan, asal basuh, asal sapu, bukan begitu. Tetapi betul-betul wudu yang serius. Tapi juga tidak berwudu buang-buang air, Pak. Buka keran selebar-lebarnya. Lebih banyak yang terbuang air itu daripada apa yang dipakainya untuk menyapu anggota wudunya. Ini kita ini kan banyak yang salah wudu kita nih. Ya, karena kebiasaan nggak ada yang negur. Nggak ada yang menegur. Bapak umpamanya masuk aja ke nanti. Lihat orang berwudu. Lihat aja, tonton aja. Macam-macam cara orang berwudu. Betul dia? Ada yang membuka keran selebar-lebarnya. Kamu berwudu, tapi kamu sudah berdosa. Membuang-buang air itu dosa. Jadi bagaimana? Cukupkan air yang keluar itu, kamu lihat tuh. Kan kamu sendiri yang nyetelnya. Hanya sebatas yang bisa kau tampung airnya itu. Ya, sebatas apa yang kamu bisa tampung. Dengan tanganmu, cukup. Jangan berlebih. Nah, jadi di sini membaguskan wudunya. Lihat nih. Lalu apa? Setelah berwudu dia pun berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ada namanya doa setelah berwudu. Asyhadu. Ini riwayatnya ada beberapa. Kan begitu ya? Nah, di sini yang disebutkan yang singkatnya saja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu saja pun jadi. Karena ada lagi Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu benar. Nah, tapi yang singkat saja pun seperti ini cuma syahadat 2 kali saja, melainkan dibukakan untuk dia pintu-pintu surga yang 8. Rupanya surga itu pintunya 8, Pak. Pintu surga itu ada berapa? 8. Dibukakan untuk dia pintu-pintu surga yang 8, yadkhulu min ayyiha syaa. Dia boleh bebas masuk dari pintu mana saja yang dia mau. Allahu Akbar. Ya. Ini amalnya nggak pakai duit nih, Pak. Betul nggak? Nggak pakai duit ini. Nah, jadi alhamdulillah begitulah Islam ini. Ya. Peluang untuk masuk surga itu terbuka. Baik yang tidak punya dana, tidak punya duit, ataupun yang punya dana, Allah beri kesempatan seluas-luasnya. Nah, ya. Bagaimana dengan orang yang tidak punya uang? Dia nggak sanggup bersedekah. Apa dia tidak berpeluang masuk surga? Oh tidak. Dengan wudu saja dia sudah berpeluang masuk surga. Masya Allah. Ya. Dibukakan Allah untuk dia pintu-pintu surga yang 8. Dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Kemudian ada hadis berikutnya. Lihat nih. An Anas
radhiyallahu anhu, dari sahabat siapa namanya? Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, balaghani, telah diceritakan kepadaku bahwasanya iblis, lihat nih Pak, iblis ketika turun ayat ini, ayat yang mana? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ketika turun ayat ini, ayo kita terjemahkan sekali lagi ya. Apabila, silakan. Apabila juga orang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri, mereka segera meninggal Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Ketika turun ayat ini, iblis menangis. Kira-kira paham enggak kenapa dia menangis? Hah? Kenapa? Dia bersedih dosa orang bertakwa itu diampuni. Itu Pak. Waduh, diampuni. Karena maunya dia apa? Maunya dia apa? Tidak diampuni sehingga banyak temannya di neraka. Tiba-tiba turun ayat yang memutihkan. Siapa yang diputihkan ini? Itu dia tadi. Orang yang kalau jatuh di dalam perbuatan keji atau perbuatan maksiat, ingat Allah, lalu beristighfar. Iblis jadi sedih, Pak. Coba itu ya. Memang iblis ini ya. Iblis itu kalau ada sesuatu yang membuat manusia itu diampuni dosanya, dia marah. Ya. Karena berkurang temannya nanti di neraka. Gitu. Dia suka kalau manusia berbuat dosa lalu tidak diampuni dosanya, ini apa? Ini kawan nanti dia neraka. Sampai seperti itu ya. Nah, mari kita lihat, diriwayatkan ada lagi ini. Hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sabda beliau, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Lihat. Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Perbanyak kamulah mengucapkan la ilaha illallah dan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Perbanyak. Fa'akfiru minhuma. Perbanyak kamulah dari dua ucapan itu. Kenapa? Fa inna iblis qala. Sesungguhnya iblis berkata, ahlaktun nasa bidzunub. Ku hancurkan, ku binasakan manusia dengan dosa. Lihat nih. Karena di balik dosa-dosa itu semuanya itu ada siapa, Pak? Ada iblis, ada syaitan. Ku hancurkan manusia dengan perbuatan dosa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Mereka menghancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Falamma ra'aitu dzalika ahlaktuhum bil ahwa. Maka ketika kulihat mereka demikian,
maka kubinasakan mereka juga dengan hawa nafsu. Wahum yahsabuna annahum muhtadun. Lalu mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Luar biasa Syekh Iblis ini, Pak, ya. Dia tidak mau kalah, Pak. Dia tidak pernah mau kalah. Coba lihat tadi itu. Aku berhasil membinasakan manusia dengan dosa. Sudah? Rupanya ada jalan keluar. Hah? Mereka mengucapkan la ilaha illallah istighfar. Mereka membinasakan aku. Maka ketika kulihat demikian, kubinasakan mereka dengan ahwa. Ini dia nih, hawa nafsu, Pak. Jadi iblis merasa kalah dengan ucapan-ucapan yang bisa, dengan ucapan itu Allah mengampuni dosa. Dia masuk melalui apa? Hawa nafsu bil ahwa. Sehingga dengan ahwa, dengan hawa nafsu itu, mereka mengira bahwa mereka dapat petunjuk, padahal tidak. Nah, jadi memang licik ya. Kesimpulannya bahwa iblis itu apa? Licik sekali. Dia tidak bisa menghancurkan manusia dengan dosa, dia masuk dengan ahwa. Nah, inilah awas dengan hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Serakah itu hawa nafsu tidak, Pak. Berlebih-lebihan itu hawa nafsu tidak. Lihat. Mereka pikir mereka sudah dapat petunjuk. Padahal mereka tidak dapat petunjuk. Kenapa? Karena masih mengikuti apa? Hawa nafsu. Jadi hadis-hadis begini ini rahasia-rahasia iblis loh. Yang terbongkar. Ya. Alhamdulillah. Kita dapat rahasia-rahasia iblis. Makanya apa? Lawan iblis itu dengan apa yang telah terbongkar dari senjata-senjatanya. Rupanya senjata iblis itu adalah mengikuti hawa ahwa. Kemudian ada lagi hadis dari Abu Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iblis ya rabbi wa izzatuk ya rabbi wa izzatika la azalu ughwi bani adam ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Iblis berkata, wahai Tuhanku, masih mengaku Allah dia. Wahai Tuhanku, demi keagunganmu, aku akan terus memperdaya anak keturunan Adam selama masih ada ruh dalam tubuh mereka. Maka Allah menjawab apa? Lihat nih. Allah menjawab, faqala Allah Ta'ala, wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Demi keagunganku, wa jalali, keagungan dan kemuliaanku, aku akan terus mengampuni mereka selama mereka minta. Selama mereka minta, ampun dibalas Allah. Luar biasa ya, ini rahasia nih. Iblis tadi mengatakan apa? Demi keagunganmu, aku akan terus memperdaya. Selama anak Adam itu masih punya apa? Nyawa di dalam badannya. Lalu Allah balas, demi keagunganku, aku akan terus kasih keampunan. Ya, kalau sudah diampuni Allah, selamat kan?
Aku akan terus memberi keampunan kepada mereka selama mereka minta ampun. Jadi Pak, minta ampun ini tidak ada batas waktu Pak. Siang, malam, susah, senang. Orang yang mau meninggal saja Pak. Orang yang mau meninggal, mungkin 5 menit sebelum nyawanya keluar, dia minta ampun sama Allah. Allah ampunkan. Apalagi kalau sempat 3 hari di rumah sakit, dirawat. Apalagi sempat 3 bulan di rumah sakit. Waktu yang cukup untuk apa? Minta ampun. Dan Allah akan ampunkan dosa. Selama dia masih sadar saja Pak. Mungkin hitungannya menit. Dia masih sadar. Tapi kalau sudah koma, ya mana ada kesadaran lagi. Nah, itu yang kita takut itu di situ kan. Itu yang kita takut. Sudah koma, gak bisa lagi minta ampun. Udah tidak ada lagi kesadaran. Ya. Selama dia masih sadar, dia minta ampun kepada Allah Ta'ala. Allah akan ampunkan dosa. Mastaghfaruni. Jadi pengetahuan berita seperti ini yang perlu disebarluaskan. Jangan berhenti minta ampun. Karena kamu tidak tahu nyawamu. Ya. Kadang-kadang orang mati mendadak. Nggak sempat minta ampun. Jadi basahilah lidah ini dengan la ilaha illallah dan istighfar. Astaghfirullah. Iya. Wa man yaghfirudz dzunuba illallah. Siapa yang bisa mengampuni dosa kalau bukan Allah Ta'ala? Ya, la yaghfiruha ahadun siwahu. Walam yusirru, dan mereka tidak terus menerus. Ya, artinya apa? Mereka bertaubat dari dosa dan mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla langsung setelah berbuat dosa itu, dan mereka tidak terus menerus berbuat maksiat, ngotot, tidak mau berhenti dari maksiat itu. Ya, walau takarrara minhum dzambu tabu minhu. Walaupun mereka telah berulang-ulang berbuat dosa dan mereka bertaubat darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asarra man istaghfara wa in 'ada fil yawm 70 marrah. Tidak dikatakan seseorang itu terus-menerus kalau dia minta ampun sekalipun jatuh 70 kali dalam satu hari dalam dosa. Jadi apabila dia tetap istighfar, ma asarra man istaghfara. Tidak dikatakan terus-menerus orang yang beristighfar, kalaupun dia jatuh dalam dosa itu 70 kali sehari. Coba itu. Wahum ya'lamun, dan mereka sadar, mereka mengetahui anna man taba, siapa yang bertaubat kepada Allah, Allah memberi taubat kepadanya. Sebagaimana ada di dalam Al-Quran, alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadih. Kenapa? Apakah mereka tidak tahu bahwasanya Allah lah yang menerima taubat dari hambanya? Wa kaqawlihi wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafuran rahima. Barang siapa yang berbuat buruk atau menzalimi dirinya kemudian dia beristighfar kepada Allah,
maka dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang balasannya keampunan dari Rabb mereka. Yang sifat-sifat yang disebutkan tadi itu dari awal, ya, dari mulai berinfak. Apa itu? Maghfiratun min rabbihim wa jannat. Balasan mereka keampunan dan surga, wa jannatin tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai dari berbagai macam jenis minuman. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul 'amilin, dan inilah pahala yang paling hebat dari orang-orang yang beramal. Sampai di sinilah kajian kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat, memberikan semangat untuk punya harapan. Oh iya, silakan. Iya.